Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bertemu, dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini awal atau menjadi asbab di antara kita dipertemukan kembali oleh Allah kelak di jannah. Insyaallah ya, kata sering diwaos Pak sinten Bapak Joko wau ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ada dua ayat di 107 dan 108. Dua ayat ingkang diwaos Bapak Joko wau bicara tentang jannah, bicara tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan kita, apa yang seharusnya menjadi hal yang paling kita idamkan di dalam kehidupan kita. Karena sukses yang sesungguhnya niku mboten kok sukses dalam artian tataran materi, mboten. Orang itu bisa dibilang sukses wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dia zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, kata Allah. Itu sebenarnya sukses yang sebenarnya. Yang menarik dari ayat sing diwaos Bapak Joko menika wau, kalau jannah bagaimana itu kemudian menjadi jannah itu kemudian menjadi apa, bensin, menjadi motivasi hidup, itu satu hal. Artinya ini satu kajian tersendiri, tapi pada malam hari ini bukan itu yang pengen dalam matur kepada panjenengan. Saya lebih tertarik pada rangkaian ayat 107 108 tadi bicara tentang jannah khalidina fiha dan seterusnya, sampai nggak ingin pindah dari surga. Coba kalau panjenengan perhatikan cerita Allah tentang orang-orang yang masuk surga tadi dirangkai kalian apa Pak kira-kira? Ayat 100
109 itu kira-kira bicara tentang apa? Tapi Al-Kahfi yang diwaos Bapak Joko wau 107, 108 sampai tadi 107, 108 itu bicara tentang surga. Allah berkisah tentang orang-orang yang masuk surga. Dan kemudian 109-nya karena memang Quran itu ngaten, Pak. Jadi koyot ini ada kaitan, ada hal-hal yang tersirat yang Allah simpan di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran. Ada maksud, ada yang tersirat. Ayat 109 tadi koyot ini menggok tanpa rating. Ya, koyot ini. Setelah bicara tentang surga, tahu-tahu Allah Ta'ala qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Bicara apa ini, Pak? Ngendikan apa Allah? Napa? Jannah. Jannah di ayat 107 dan 108-nya. 109-nya napa, Mbak? Ya, apa itu? Kira-kira bicara apa itu? Apa? Ilmu Allah. Lebih spesifik kalimat. Sinten, Pak? Pak sinten? Pak Mudzakir 100 njenengan. Ning 100 tok ya, ora nganggo 100.000, ora nggo apa-apa, mung 100 tok ngoten. Ayat-ayat kalimat qul law kanal bahru midatan li kalimat lanafidal bahr. Itu bicara tentang Al-Qur'an. Korelasinya apa, Pak? Kula karo ngadeg-ngadeg mboten ana napa nggih? Lah sak sketsone nggih Bu nggih. Pun tuwa Bu, dadi kon ngene terus kadang-kadang semu gringingen ngoten niku. Kaitan apa kira-kira? Surga kemudian Al-Qur'an. Kaitannya apa, Pak? Santai. Niki panjenengan kira-kira apa yang terbersit? Ini kita sama-sama tadabbur, Pak. Jenengan mboten kula ken nafsirke Quran mboten. Kita cuman bertadabbur Al-Qur'an dan ini nanti syukur badhe masuki bulan Ramadan itu nanti kita punya agenda. Selain minimal khatam maca Quran ping pisan, saya harap ada juga iso khatam maca arti nih. Maca arti nih. Kira-kira jannah dan Quran itu korelasinya atau hubungannya apa kira-kira? Apa? Betul, amal soleh, petunjuk. Nah menarik kan kalau yang niatan niki. Kalau senengnya ngisi ngeten niki janjane. Ada apa namanya dua arah. Kita ngisi ngene tok sing ngrungokke ngono kadang-kadang ya dadine ngantuk, Pak. Ada petunjuk, ada amal. Simpulan, siapa narik kesimpulan? Pak Yanto? Apa? Kenapa? Kekuasaan? Nah, bingung sih enggak nyoteng bingung. Tuh. Kan dua syarat toh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu mlebet surga niku syaratnya kalih niku. Duwe iman dan punya amal soleh. Yang disebut amal soleh niku no. Nah ini tadi kaitannya petunjuk dan amal soleh. Kaitannya apa kira-kira? Ya. Sing ringkes mawon, sing ringkes. Kira-kira amal soleh itu apa? Wujudnya iman, betul. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang yang beramal
soleh. Petunjuk untuk beramal soleh itu berasal dari Allah. Dan kali ke ayat 109 tadi tentang bicara tentang Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, amal soleh itu semua amal yang diberi petunjuk atau semua amal yang bersumber dari Al-Quran. Semua amal yang bersumber dari Quran itu adalah amal soleh. Dan Quran itu mboten mung bicara tentang tataran-tataran ibadah tok, mboten. Ya. Tidak hanya bicara tentang tataran ibadah, sholat, zakat, puasa, bukan, Pak. Quran itu bicara seluruh apa yang panjenengan temui dalam hidup, napa mawon. Apapun masalah yang jenengan, saya yakin kalau saya tanya nopo permasalahan hidup jenengan sing pojok mriku sampai pojok mriki beda kabeh. Enek sing utange akeh, enek sing kangelan tuku lenga, enek sing apa meneh harata kuno. Tapi semua permasalahan panjenengan apapun solusinya ada di Quran. Termasuk ketika panjenengan nggadahi permasalahan kok kembalinya ke Quran, carane ngrampungke masalah kuwi lewat Quran, itu adalah amal soleh. Maka kalimat amal soleh itu luas, uyar sangat. Bukan cuman sebatas ibadah-ibadah mahdhah, tetapi semua perbuatan, bahkan nate mireng ibadah hati mboten. Iki kalimat kula dhewe niki. Termasuk kadang-kadang ngempet rasa apa ya? Nahan rasa, bukan rasa sayang napa rasa rindu lho nggih. Ini beda nggih. Niku kadang ngempet rasa itu juga bagian dari ibadah. Cuma niat. Kadang-kadang Quran niku sesuai karo kepinginane awake dhewe. Ning kadang-kadang Quran niku ya ora sesuai karo penginane awake dhewe, Bu. Nih. Quran itu kadang sesuai mbek kepinginane awake dhewe, sesuai dengan impian kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Tapi kadang-kadang Quran niku ya ora sesuai karo kekarepane awake dhewe. Bahkan seringkali Quran itu justru nabrak berseberangan dengan hawa nafsu kita. Nah, ketika awake ngempet rasa, nyelehke hawa nafsu, nyelehke rasa, mencoba untuk menempatkan rasa kita ini manut karo Quran, itu nilainya ibadah. Nilainya ibadah. Kalau rasa ngeki contoh sing Quran sing cocok karo kepinginane awake dhewe, panjenengan manggolek contoh karepe dhewe monggo mriki. Saya kasih contoh ketika Quran itu ora sesuai karo kepinginane dhewe, ora sesuai karo hawa nafsune awake dhewe. Di tempat kita itu kan ada toh kaya petuah atau nasihat ojo lali karo jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Betul nggak? Jangan melupakan kebaikan orang lain. Niku yang ternyata perintah itu juga keluar dari Al-Quran. Artinya Quran itu juga memerintahkan kita untuk tidak pernah ojo ngelalekke apike wong liya, Pak. Quran. Jadi panjenengan tidak melupakan kebaikan orang itu juga perintah dari Al-Quran. Bayanganin jenengan kalimat ojo lali karo apike wong, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain, itu kira-kira di benak jenengan kayak apa, Pak? Napa, Tat?
Aja lali karo kebaikane wong. Ada nggak di panjenengan ada satu kebaikan yang dibikin orang lain, yang dibuat orang lain terus dandan ora kelingan terus nadyan cilik, enten mboten? Ada nggak? Enten mboten, Ustaz? Pripun? Utang budi. Saya yakin kalau kita dengar kalimat jangan melupakan kebaikan orang lain itu ndak jauh-jauh dari itu. Artinya apa? Eneng wong tumindak apik ke kita, entah apapun itu bentuknya. Walaupun kadang gelas apa banyu sak gelas, itu kadang-kadang kita ingat terus, Bu. Ya Allah, aku pas kentekan duit melaku awan-awan eneng wong ngai aku sak gelas. Itu kadang kita ingat terus. Bayangan kita ndak jauh dari itu, betul? Ketika dengar kalimat tadi loh, ojo lali karo apike wong, itu bayangan kita kan begitu. Eneng wong tumindak apik, kita kemudian tidak melupa, betul nggak? Siapa mau buka ayatnya? Jenengan betul Quran? Tolong dibuka surah Al-Baqarah ayat 237. Kalehatus tigang doso pitung 237 yang betul ngetos bahasa Indonesia gitu. Bon monggo artinya boleh, anunya juga boleh. Atau ya diwaos anune riyen betul napa? Oke, bentar, ampun jangan artek kiriin. Sing maos ayat ini siapa? Bapak-bapak yang baca ayat ini dan artinya siapa? Jangan maos Pak, Pak Joko. Pak Joko bener. Artinya juga baca. Artinya sudah dibaca. Selain Pak Joko sinten mulai? Yang putra, yang baca. Jangan Ustadz sinten asmanipun? Naam. Ilham, oh, Masya Allah, Ilham. Sudah dapat baca artinya? Iya, lan jenengan oh, lah sinten mulai. Wah, angel ternyata tuh. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan padanya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akan menikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kesannya apa, Ustaz Ilham? Ada kalimat itu tadi nggak? Wala tansabul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Kan tadi saya matur, ojo nglaleke apike wong itu ternyata memang perintah Quran, Bu. Cuman ternyata kalau bayangan kita perintah itu tadi terus carane nglakoni eneng wong tumindak apik ke kita terus aja lali, itu ternyata sedikit beda ketika kita baca ayat ini. Leres mboten Ustaz Ilham? Napa? Ternyata gimana kalau jenengan yang maos tadi? Artinya tadi. Yang kesan yang jenengan dapat napa? Jangan melupakan kebaikan seperti apa. Betul. Terus kalau dibaca ayatnya secara keseluruhan, jenengan temukan apa? Jenengan gilirannya nanti Pak Joko, santai. Kenapa?
pada takwa. Betul. Saya ingin gambar utuh. Ayat dari awal sampai akhir jenengan waos. Cara-caranya itu nanti penempatannya di mana ternyata? Pak Joko? Ini mulai deket. Awal ayat ini janjane tanda kutip nggih. Suasananya sudah suasana nggak enak dulu, Pak. Wa in talaqtumun nisa. Ternyata ayat ini awal itu bicara tentang talak. Tentang cerai. Bahkan ayat ini menjadi dasar boleh menceraikan istri sebelum disentuh. Ya, sebelum disentuh. Pirsa nggih, maksudnya disentuh ya. Ora jawil-jawilan tok lho maksudnya ya. Boleh, ini dalilnya. Saya nggak ingin bicara tentang fikih nikahnya dan lain sebagainya. Saya cuma ingin matur. Ternyata kalimat wala tansawul fadla bainakum ini Al-Quran membicarakannya dalam ruang lingkup percerai. Sinten gadah putri? Sinten punya putri? Saya gadah putri sinten? Saya putri 2. Jenengan 1. Jenengan Pak Joko? Dereng gadah. Mas Ilham? Ya jujur men, saya belum punya istri malahan. Putrinya jenengan pinten? Setunggal. Yoswa pinten? 9 tahun. Saya gadah putri sinten? Jenengan gadah pinten tahun, Bu? 16. Jenengan 19 tahun. Saya anakku umur berapa? 18 gitu 18 napa 17 ngoten. Lupa anak saya. Sing barep 18 napa 17 terus sing nomor 3 sing ragil niku ya usia 12-an tahun. Coba bayangkan, Bu, Pak. Orang dateng, Waalaikumsalam. Mabus numpake motor mobil alus nih atau nutupe lawang munine jep. Lawange mobil nih munine jep. Ora goblak ngono ora. Munine mak jep. Sopo iki? Innova Ribbon. Waduh. Numpake Innova. Moroten ngene jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sinten nggih? Ngapunten, Bu. Nami kula Ilham. Niki mung nama dan peristiwa hanya rekaan. Saya cuma ingin mendekatkan ayat ini. Nami kula Ilham, Bu. Oh, Masya Allah, Mas Ilham. Bu wis ninggal pae. Bagus. Pripun, Pak? Kurang dekat. Wah, niki sing rada angel. Nah. Jangan perlu napa Mas Ilham. Anu, Pak, nuwun sewu niki yang sepindah sowan kula mriki badhe silaturahim ingkang kaping kalih mbok menawi kepareng dalem cobi dados imame Kang Putri. Maksudnya mau melamar jadi melamar putrine panjenengan. Lan jenengan sekolah ten pundi niki napa pun kerja nggih niki alhamdulillah kula nembe mawon rampung, Bu, Pak. Mondok wonten Iskarima baru saja selesai Quran 30 juz. Niki insyaallah dapat beasiswa untuk ke Madinah. Badhe sekolah wonten Madinah. Pripun, Pak, Bu?
Lah Mas musik Mas Ilham. Lah yen jenengan niki jek sekolah. Lah engko Mbak Siti piye? Padahal jenenge wong omah-omah kan ya punya kewajiban untuk menafkahi istri. Lah yen kowe engko jek mbok sambil sekolah padahal juga di satu sisi jenenganku ya jek harus menafkahi lah terus piye? Ngapunten Bu, yen perkawis menika ampun kuatos. Menika Hartonomo, kowe duwe kios ngono ning Hartonomo. Mboten Bu. Lah piye? Ora duwe kowe aja kowe parkiran, tukang parkire Hartonomo. Mboten. Lah piye? Hartonomo nika gadahan kula. Hartonomo nika gadahan kula. Dadi ampun kuatos nika pun mengke insyaallah. Pripun Bu, Pak? Dilamar wonge ngeten niki pripun? Mobile jeb lho lawange mboten grubyak ngoten lho. Soleh, hafal Quran, punya ghirah agama, calon ulama, calon ustad, wong arep sekolah ning Madinah. Tur jenengan ora kakean ribet, ora kakean angel yen pengen shopping kayak ben dina ben arep ben wengi ben 2 jam pisan shopping ning Hartonomo wong shopping nggone anake dhewe kan ngoten. Nah, iku saya yakin ora sah buke barang wis malah buke malah kur malah ngene iki tok ngaruh HP. Cekrek. Dikirim ning alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Calon mantu selur kan ngoten. Iya kan? Coba napa mboten hatine mak celes mantune kaya ngono iki. Pak rasa suwe-suwe gasken mawon. Buke pun ngoten. Wis gas wis. Digas mboten Bu? Ditampa mboten? Ngene kira-kira. Pak gas mawon kan ngoten to. Wis arep golek apa meneh sugih, soleh, bagus, wonge ya sopan, masyaallah kan begitu. Iki masa depan cerah ki anakku kan begitu. Wis saya yakin jenengan wis Pak wis ki rewang ana golek utangan mbuh nang ndi iki kudu geden. Seneng duwe mantu kaya ngono. Saya pun juga seperti itu dan orang tua sing normal niku ya pasti berbangga hati, besar hati ketika punya menantu seperti ini Pak, mesti bangga. Orang yang sing ora bangga ceritane wah somben wis tenang bro yen ku arep blonjo ning Hartonomo wis ngejak aku kuwi nggone calon mantu kuwi iki lho. Napa mboten ngoten critane ten pundi-pundi lagi ketemu pisane jenengan wis iso crita sing apik-apik tekan ngendi-ngendi kon Hafiz lho Bu ya meneng-meneng ki ning ya kuwi ya karo critane rada kemaki sithik ngoten nika karo kancane ya tapi ya siki ya pitenen piye ya Siti bariki ya tetep rada pisah adoh. Lah digone ndi to Bu? Dijak sekolah karo bojone ning Madinah. Lho ngeri tenan iki critane serem kan ngeten iki. Sudah jadi pernikahan. Kanca mulai TK nganti kuliah diceluki kabeh. Kanca ngaji diceluki, kanca bahkan kanca sing lagi kenalan pisane diundangi. Mergo apa seneng Bu. Punya mantu semacam ini sangat senang. Wis akhire ngundang wis pengajian sing macam-macam tetek embeng semua doakan malam hari itu wah mantumu Bu jos tenan kan begitu. Jos tenan, bejo tenan Bu jenengan di mantu kaya Mas Ilham. Bengi asal leren liyane wis do sare tengir-tengir wong loro karo ngitung amplop remuk pae ngono tomboke kakean ora apa-apa kan ngono tomboke kakean ora apa-apa Bu wis beres sing penting aku wis seneng kabeh ngerti karo Mas Ilham mantune awake dhewe. Tahu-tahu paginya wis bengi rada mumet ra iso turu mergo tomboke kakean
Cek utange cek urung baleke karo apa cek ora mudeng kan begitu. Digaene wae naro jilih duit karo utang duit iki wis ora nutup balik kene mbuh piye tapi wis seneng. Tahu-tahu paginya Mas Ilham pamit. Mas Ilham pamit. Bu, Pak nuwun sewu saderenge nyuwun ngapunten Mbak Siti kula wangsul. Pripun, Bu? Gimana, Pak? Hah? Konleren, Pak? Itu boleh loh ya? Boleh. Ini boleh. Menceraikan istri saat durunge didemok itu boleh. Jadi bengine akad ijab kabul esuke dibalekne tanpa disentuh boleh. Boleh. Walaupun memang secara awake dhewe arep nampa kira-kira pripun. Ada yang mau bilang, "Lah yen aku wis biasa Mas ngoten." Isinan ra kira-kira jenengan? Dadi omongane wong ora Bu jenengan? Jelas dadi omongane wong, jelas kisinan. Jelas kemudian seluruh mata nanti memandang ke Mbak keputrane jenengan no. Lah jenengan sadurunge critane wae wah, bareng ngerti-ngerti kok esuke langsung dibalik iki aja-aja mesti jojo mesti ojo-ojo dan itu semua tertuju ke keluarga jenengan. Nesu marah iki paribasan dadi banyu ora nyawuk, dadi godhong ora nyuwek. Rasa-rasane kepengin ditaleni, dicacah-cacah pakane lele kan ngoten to rasane. Coba bayangkan, Bu. Dalam keadaan seperti ini, perintahnya Allah ternyata dua. Yang satu, apa tadi, Mas Ilham? Sebelum itu, wa in ta'fu aqrabu lit taqwa. Kalau kamu memberi al-afwu, memberi maaf. Sebenarnya al-afwu itu bukan cuma memberi maaf tok mboten. Lain, al-afwu sama maghfirah itu lain. Maghfirah itu ngei ngapura. Ning ben ketemu jek kelingan. Paham maksudnya? Jek kelingan salah jek kelingan. Wes dimaafkan ning ben ketemu kelingan. Iki sing lempung gawe-gawe aku keluar. Itu jek kelingan. Lempung iki sing nyolong sandalku nggih ben jek kelingan. Itu memberi maaf. Wes ora nesu wes tapi tiap ketemu masih kelingan. Itu maaf, Pak. Itu namanya maghfirah. Kalau al-afwu itu lain. Kalau al-afwu itu bukan cuma memberi maaf, tetapi juga menghapus dari ingatan tentang kesalahan tersebut. Basa Jawa nih ngelenggono utawa ngelego sami mboten niku nglegawa kalih ngelenggono. Sami. Kula Jawa rapat ning sak ngerti kula niku jenenge ngelegawa ngoten niku. Iso legawa dengan kesalahan orang lain. Dan selain ngelegawa, memberi maaf dalam tanda kutip ngelegawa, perintah yang kedua, wala tansawul fadla, jangan melupakan kebaikan orang lain. Maksudnya ketika dia datang pertama kali di hadapan panjenengan dengan sejuta kebaikan, kuwi terus aja dadi di akhir peristiwa ini panjenengan memandang dia dengan sejuta keburukan, jangan. Lah anyel terus niku jangan. Apalagi sampai apa?
memutuskan silaturahim. Maksud ayat ini jangan sampai lupa kebaikan orang sehingga apa? Kamu berbuat zalim kepada dia, tidak memberikan haknya, salam ra dibales, yen loro yo tili ono dan seterusnya. Tidak boleh kemudian gara-gara peristiwa ini terus putus wes tadi jadi banyu ora nyawuk, jadi godhong ora nyuwek. Jangan, itu tidak boleh. Dan lihat Bu, perintah ini bukan perintah yang sebelumnya tadi wa in ta'fu aqrabu lit taqwa. Lihat, Quran itu indah. Quran tahu apa? Dalam keadaan kaya ngene iki, tadi saya matur tadi, bengine ijab, esuke dibalekne tadi, sapa wonge sing ora nesu? Sapa wonge sing ora kewirangan? Maka Allah perintahnya bukan fa'fu anhum. Coba kalau itu amr, jatuhnya wajib loh. Kalau panjen ra iso nglegawa dosa. Tapi ini ndak. Loh, Quran itu mudeng karo awake dhewe itu sampai detail seperti itu, Pak. Quran ngerti kok, Bu. Kita nggak mungkin iso dengan cepat nglegawa dengan ini ndak perlu proses. Maka perintahnya bukan fa'fu anhum, maka bukan amr. Kalau perintahnya ini amr, perintah artinya perintah dari Allah, kowe yen ra ngapura dosa, itu kita dosa. Tapi perintah ini bukan perintah tapi hasungan. Dihasung kita untuk apa? Ngelegowo. Wa in ta'fu, maka ngerangkainya dengan aqrabulit takwa, lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau ini jatuhnya hasungan, ada proses. Dalam proses sadurunge awake dhewe nglegawa tadi, kita enggak dosa. Kadang cek merengkel, kadang cek anyel yang ketemu, kadang cek kaya arep ngetak-ngetak kok. Ngoten niku ora masalah, tapi proses untuk memaafkan ini terus berlanjut. Gampang napa angel, Bu? Ternyata memberi maaf dan nglegawa itu termasuk bagian dari ibadah. Kalimat wala tansawul fadla bainakum tadi juga berlaku bukan cuman di kejadian ini toh. Kita jenenge tangga, sedulur, jamaah masjid, jamaah pengajian, wong beda siji lan sijine, karakternya lain. Mungkin enggak bentik siji kan sijine. Mungkin mboten. Kadang ngaji bareng, salat barengnya kadang bentik ngoten iso ora, Bu? Ketika itu terjadi, bentik tadi dalam semua hal, jamaah masjid, konco dolan, konco ngomah, konco pengajian, atau bahkan suami istri, tapi ya tetap bentik toh. Yang berlaku ini. Coba setiap panjenengan bentik, antum ingat ayat ini, wala tansawul fadla bainakum. Ingat jangan cuma eling-eling eleke. Yang mbok eling-eleke tambah nang kene mak buk ngono niku, Pak. Tapi yang sing jenengan eling-eling niku apike, nah itu nanti akan bisa jadi obat. Iya ya, nadyan nggih mau tak suarane rodok rapenak tapi nggih ben tak utangi duit kae yo netes. Nah kan ngoten. Dadi sing dieling-eling apike. Dan lihat ayat ini ditutup indah sekali. Tutupan ayatnya apa Mas Ilham? Allah nggak bilang siapa yang berbuat ini akan masuk surga, betul. Cukup Allah bilang innallaha bima ta'maluna basir. Allah nggak bilang engkau tak kayak ngene, enggak. Cukup Allah bilang santai, aku ngerti. Paham maksudnya? Paham enggak? Allah cuman bilang, Allah tahu, Bu, ngono kuwi ra gampang, memberi maaf, nglegawa kesalahan orang itu enggak mudah. Itu Allah tahu. Itu butuh perjuangan, Allah tahu. Allah cuman bilang santai, aku ngerti. Nggih. Dong kayak dhewe lagi diyem-yemi tenang, di kantongan saya ada uang 11 triliun, 11.000 triliun ngene wis ayem kabeh kok ya.
Sak negara iki lho, sak 250 juta wong iki kan wis sayem kabeh to. Wah, ulah kan terus ngono. Kuwi lagi diem-nyemi 11.000 triliun. Lah iki sing santai, aku ngerti. Itu yang bilang Allah loh, Pak. Yang memiliki surga dan biyadihil malakut. Di tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Itu zat yang seperti itu yang menguasai hidup dan mati, yang mengatur rizki manusia, yang mengatur jodoh manusia, yang mentakdirkan manusia yang berhak, yang berkuasa menempatkan manusia di surga atau neraka. Itu bilang sama kita, jok semelang, aku ngerti. Ayo neraka. Karena memang memberi maaf itu ibadah yang luar biasa betul. Jengben ten akhirat setelah selesai sing mlebu neraka surga ternyata masih ada satu proses lagi. Dihadapkan di hadapan Allah dua orang yang dulu pernah dizalimi. Iki nggih men tau zalim mbek sampean, saiki jalukmu apa kata Allah. Ya Rabb, ini orang zalim betul sama saya. Sing kisinan ora mung aku tok, sak keluargaku nganti sak matiku aku nandang wirang ya mung gara-gara menungso siji iki. Saya enggak ridho, saya tuntut dia di hadapanmu ya Allah. Allah Ta'ala kan bilang, kamu mau nuntut dia? Remuk loh wong kiyen mbok tuntut. Remuk, Pak. Karena sedikit kezaliman itu, kalau sebiji zarah kezaliman di dunia itu neng akhirat totoane kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Yang entek kebaikan nih, remuk. Remuk orang ini kalau kamu tuntut, saya rak peduli ya Allah. Wes arep neng neraka, arep neng ora urusan. Sakit hati saya ini sudah nggak terobati. Sampai mati keluargaku nandang wirang gara-gara menungso siji iki. Saya nggak memberi maaf, Kak. Kalau nggak beri maaf, nggak neraka lho. Abok ben ning neraka ora gagas, ora urusan. Benar? Benar. Sudah. Kamu tuntut dia, saya tuntut dia ya Allah. Oke, sebelum kamu tuntut, coba ndangak kata Allah. Coba kamu lihat ke atas. Dia lihat ke atas, Pak. Ini orang sudah lihat surga loh ya. Orang itu nanti di mahsyar itu sudah diperlihatkan surga dan neraka. Di mahsyar. Ning delok mlebune nanti, tapi sudah diperlihatkan oleh Allah jannah dan nar itu ketika di mahsyar. Orang ini sudah ngelihat, berarti sudah melihat surga dengan segala keindahannya. Ketika dia dongak ke atas, dia melihat surga yang luar biasa betul, jauh dari apa yang dia lihat di mahsyar. Spontan dia ngomong, ya Rab, niki surga niki mesti gadane wong-wong sing mati syahid, kata dia. Bukan, orang ini pasti surganya para nabiya. Niki mesti surgane para nabi. Orang mungkin yang ra nabi kok iso entuk surga sing apike kaya gini. Kata Allah, bukan. Iki dudu surgane para nabi. Kalau gitu ini mesti surganya orang yang mati syahid. Iki mesti syuhada ini yang bisa masuk ke surga seperti ini. Bukan, kata Allah. Iki dudu surgane wong sing Kalau begitu ulama, orang mungkin yang wong ora duwe ilmu, punya agama sing bener-bener iso mlebu swarga kaya ngene, ndak mungkin ya. Bukan, kata Allah. Syahid bukan, nabi bukan, ulama. Lah terus niki surga kagem sinten ya Allah? Kata Allah, ini ya yen gelem ngapura sedulurmu, ini surga untuk mereka yang memaafkan saudara. Maka detik itu pula ikhwah, orang tadi memaafkan, saya maafkan dia ya Allah. Bayangin, niki wong wis ndelok surga lagi ngeki ngapura, niku iso mlebu surga sing kaya ngono apik. Niki wong wis ngerti surga, wis ngerti neraka, ngeki maaf saudaranya, itu iso mlebu swarga sing kaya ngoten niku. Lah yen jenengan belum ngerti swarga, belum ngerti neraka ning cuman yakin tapi bisa memaafkan saudaranya, terus njut kaya ngopo?
Ini tadi orang tadi wes mati Pak, sudah ngelihat neraka surga, sudah ngelihat. Dia memaafkan saudaranya aja jadi iso mlebu. Lah kalau jenengan bisa memaafkan, iso nglegowo dengan saudara-saudara panjenengan, dengan mereka yang punya salah sama jenengan bisa betul-betul nglegowo, terus kaya ngopo? Maka Allah nggak bilang kok tak kei surga. Allah cuma bilang santai. Anak. Apa? Tadi kalimatnya pripun? Innallaha bima ta'maluna basir. Aku ngerti, beres wis. Paham ya? Ternyata memberi maaf itu ibadah yang luar biasa. Ngelegowo dengan kesalahan orang lain, saudara sendiri, itu ternyata ibadah yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang tadi saya matur di depan, walaupun kadang-kadang itu sulit untuk dilakukan. Memang kadang-kadang Quran niku enten sing padha karo pepinginane awake dhewe, ning kadang Quran itu juga ada sing termasuk seperti ini. Jangan nuruti kepinginane awake dhewe, sing maju ya arit ku ya maaf kan begitu. Tapi ternyata Quran bilang lain, Mbak. Ini termasuk dari ibadah. Ada pertanyaan? Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Malang. Ya, tinggal kezolimannya itu Bu, ngerasani itu. Kalau maksudnya pripun? Maksudnya dia punya pinjam uang sama saya. Oke. Itu tanya, aku kan bisa kembali di mau apa saja punya. Oh bisa kembali di pada saya utang dia ya udah ngomong-ngomong sama saya cuma diam saja, nggak ngomong-ngomong gitu. Kalau itu pas bentuknya, kalau sing jenengan tangletke, apakah status pinjaman itu harus bagaimana atau bagaimana jenengan mensikapinya? Saya cuma diam terus kecewa. Iya. Nah, kecewa itu manusiawi. Itu perasaan yang muncul ya memang secara manusia, kita nesu, kecewa, marah dan lain sebagainya. Cuman tetap jaga rasa kecewa, marai panjenengan niku ten jero ati, jangan sampai keluar dalam bentuk tindakan. Ampet, ngampetin jenengan niku surga Bu. Ngampetin jenengan niku surga. Termasuk apa? Jangan diceritakan. Kalau Pak jenengan itu kan sudah membantu, itu sudah baik. Jangan lupa loh ya, ada hal-hal yang bisa membatalkan sedekah. Jangankan ngasih pinjaman, jenengan ngei uang terus kemudian wong ngrasani anu jenengan elek-elek, jenengan nang ngendi-endi, anggap itu ujian. Kenapa? Jenengan bisa saja Bu mbales. Kuwi ngembeni kerene mangane bendina nang omahku. Kalimat seperti ini batalke pahala. Nggih? Sampai WA saja saya tidak bilang kata-kata. Saya begini ya ngomong-ngomong. Nggih. Itu simpen aja kata-kata istighfar, banyak-banyak istighfar, doakan yang baik. Gusti Allah, jenengan bar tanya ke saya di sini, mengki dalu jenengan manglapuran Gusti Allah. Nggih. Mengki dalu manglapuran Gusti Allah. Loh, iya Bu. Pernah enggak curhat sama Allah? Wah. Satu-satunya yang enggak pernah mengecewakan curhatan kita itu Allah.
Satu-satunya yang nggak pernah mengecewakan gitu. Jenengan curhat mbek wong kadang-kadang ya yen pas wonge waras ngono kadang ngeki solusi gitu. Yen pas wonge rada keneng slamet apa ngono kuwi ya kadang-kadang ora ngeki solusi malah ngompor-ngompori, malah gawe tambah panas, atek bengek. Kok kuwi manjel ketrani buang beben mah ngono, kadang enten. Maka satu-satunya nanti panjenengan mang curhat kali Gusti Allah. Mintakan ampun. Sudah, nanti rekayasa Allah itu luar biasa sekali. Jenengan kalau pas ngoso kecewa ngoten niku ambil wae. Napa meneh kalau sampai nganti membuat itu jenengan marah dan niki nganti kadang nganti gembrebek kaya anu rasane kan niku mang wudu. Nah, salah satu di antara tips pas sae nesu ngoten niku njikuk banyu wudu. Wudu cacat-cacat. Wis wudu niku ora mung nggo salat tok, banyak. Termasuk di antaranya ini. Untuk meredam rasa marah itu dengan wudu. Wudu plek. Dan laporan sama cerita aja sama Allah. Ya Allah. Niku padahal kula tulung ya Allah. Mang paringi pangapura. Doakan yang baik. Ada lagi? Jangan sampai itu nanti keluar. Nah, jangan sampai rasa ini keluar. Kalimat walatan saul fadla bainakum itu artinya jangan kemudian kamu menahan hak dia selaku muslim atau selaku manusia. Jangan berbuat tidak adil sama dia goro-goro kesalahan, goro-goro tahu pingget ati. Jangan berbuat tidak adil sama dia. Hak untuk mendapatkan keadilan, hak sebagai saudara muslim, hak dia selaku manusia, hak dan itu jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Sudah? Ada pertanyaan lain? Mas Ilham? Nama dan tempat pripun? Fadol, silakan. Iya. Nggih. Wah. Ya memang dalam Islam itu memang harusnya kisos. Mateni balese hukumannya apa dipateni genten, mboten 8 tahun. Penak men 8 tahun. Wah, itu memang ada. Dalam Islam dipateni itu kemungkinannya 2. Kalau enggak dibunuh atau dimaafkan keluarga korban. Tapi bukan dimaafkan toh, dapat diat. Dapat kon ganti uang. Dalam itu kalau mau memaafkan lagi luar biasa. Luar biasa. Betul. Saya pernah dapat ada video seorang itu memaafkan putranya dibunuh, di persidangan dimaafkan, bahkan jadi keluarga, jadi keluarga deket, padahal yang mateni anaknya. Itu luar biasa sekali. Wis niku jenengan pensiun dini kalau benar-benar seperti itu. Kalau memaafkan, memang boleh memaafkan. Jadi kemungkinannya 2, mateni niku dipateni genti utawa dimaafkan oleh keluarga korban. Trenten tahun 12 tahun umur eneng. Ada lagi? Moga Fadol. Berarti kita di akhirat dituntut lagi enggak? Dituntut? Sama Allah tentang pembunuhan itu. Dituntut sama Allah periksa pembunuhannya. Apa yang dimaaf berarti sah. Minta banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya justru dengan dimaafkan itu satu dosa panjenengan membunuh itu sudah
Kalau dimaafkan sama dia, dimaafkan. Tergantung diampuni sama Allah, itu nanti urusannya jenengan kali Gusti Allah. Lain. Jenengan benar-benar tobat enggak? Benar-benar menyesali enggak? Nah, itu tinggal masalahnya itu. Kalau secara dosa dengan sesamanya sudah dimaafkan, selesai. Tapi ketika pembicaraannya beralih nanti diampuni sama ndak, diampuni mboten kalih Gusti Allah, itu nanti panjenengan hubungannya dengan Allah. Kalau itu panjenengan benar-benar bertobat, menyesal, banyak-banyak istighfar dan mudah-mudahan itu sebagai membunuh itu orang yang membunuh satu jiwa itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Satu jiwa tidak ada hak untuk dibunuh itu lebih berharga di sisi Allah daripada dunia seisinya. Hati-hati masalah membunuh ini. Tidak hal yang pertama akan diselesaikan bainan nas di antara urusan sesama manusia itu masalah darah. Ya. Jangan main-main kalau masalah darah, artinya menumpahkan darah seseorang tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, jangan main-main. Lebih nyawa satu orang muslim itu lebih aji di hadapan Allah daripada donya saisine, termasuk sak Ka'bah. Nyawa satu orang muslim lebih mahal di sisi Allah daripada donya saisine. Ringan di sisi Allah hancurnya dunia ini blur hilang daripada lenyapnya nyawa satu orang muslim. Hati-hati. Nah, maka membunuh itu termasuk dosa yang sangat besar tanpa alasan yang dibenarkan. Itu proses dimaafkan sama Allah itu menuntut proses panjenengan sampai mati nanti. Itu jenengan benar-benar tobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Benar-benar tobat. Tapi kalau cuma tobatnya ora kena hukuman di dunia itu tadi, ya di dunia memang mungkin panjenengan nggak dihukum, tapi nanti di akhirat ya aja ngerti. Entikel seksone karo Gusti Allah ya karepmu, kan begitu. Aman nggih? Jadi kalau masalah nanti diampuni ndak dosanya sama Allah, itu tinggal nilai tobat panjenengan seperti apa. Kalau itu kemudian menjadikan Anda tobat benar-benar luar biasa memperbaiki diri, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Wonten malih? Ampun mawon nggih. Nggih. Demikian mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.